Kita mulai dulu dengan membaca doa dan Al-Fatihah ya. Mari kita baca bersama-sama. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Selesai ya. Pertama-tama kita sebelum masuk ke acara, saya berikan kesempatan dulu kepada Bapak Kaprodi untuk memberikan sambutan pada visiting lecturer kita pada siang hari ini. Waktu dan layar saya persilahkan untuk Bapak Sigit Purnama. Ya, terima kasih Bu Fahrunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'du. Yang saya hormati Bapak narasumber kita hari ini, Pak Wahadi ya. Pak, salam kenal. Sehat selalu ya Pak ya. Harus sehat lah. Oh, harus sehat lah. Betul Pak, gitu ya. Trainer K3 harus sehat, nggak boleh sakit. Gitu ya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang mengikuti ini, terpilih saya sebagai pembuku mata kuliah keselamatan, kesehatan, dan nutrisi. Juga para mahasiswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan visiting lecture program studi pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta dengan senang hati ya, sehat semua, bahagia ya, dihidupkan dong layarnya itu ya. Bentar. Hidup mati gitu ya untuk menghemat kuota. Baik, para mahasiswa sekalian, Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini satu kegiatan biasa sesungguhnya dalam arti perkuliahan biasa, tapi karena mengundang narasumber dari luar sebagai visiting lecturer, maka perlulah kita sampaikan juga hal-hal yang terkait dengan materi atau topik pada siang hari ini. Para mahasiswa juga perlu memahami ya tentang pentingnya materi mata kuliah ini dan juga topik kuliah tamu pada siang hari ini. Jadi materi atau topik kuliah tamu pada siang hari ini adalah tentang keselamatan anak dan mitos keselamatan. Ini satu bagian dari elemen ya cukup besar ya dalam body of knowledge ya, dalam keilmuan pendidikan Islam anak usia dini. Yang kita tahu kita memiliki 7 elemen keilmuan yang penting yang membangun yang menjadi pondasi dasar dari pendidikan Islam anak usia dini itu. Salah satunya adalah keselamatan, kesehatan, dan nutrisi. Ini menjadi satu mata kuliah yang bobotnya besar ya, yang diampu oleh Bu Ica ya dengan judul mata kuliah ya keselamatan, kesehatan, dan nutrisi. Ini penting banget karena ini membangun keilmuan kita dan ini sekaligus membentuk profil kita masing-masing sebagai mahasiswa pendidikan Islam anak usia dini. Sehingga nanti ketika Anda lulus itu ya seharusnya betul-betul menguasai tentang keselamatan, tentang kesehatan, dan tentang nutrisi gitu ya. Nah, kuliah tamu hari ini adalah membahas bagiannya aja ya tentang keselamatan.
anak usia dini dan terkait dengan mitigasi kebencanaan. Nah, mengapa ini penting ya? Karena kita tahu bahwa dalam konteks Indonesia, negara kita ya negara yang luar biasa saya kira ya. Tetapi di samping itu kita juga punya punya saya kira juga dengan bencana. Hampir semua wilayah di Indonesia itu selalu punya tradisi mendapat bencana. Ya entah itu entah itu gempa, entah itu tsunami, entah itu gunung meletus, banjir dan seterusnya. Dan kadang-kadang itu menimpa pendidikan ya, menimpa bidang pendidikan terutama sekolah-sekolah, termasuk pendidikan anak usia dini. Nah, oleh karena itu penting juga memberikan bekal kepada anak-anak kita itu bagaimana mitigasi kebencanaan, dan juga penting juga nih bagi para mahasiswa untuk betul-betul menguasai tentang topik ini gitu ya. Bagaimana memastikan keselamatan anak dan bagaimana melakukan mitigasi kebencanaan. Nah, oleh karena itu kami di Prodi PIAUD sangat senang dengan agenda ini ya. Mudah-mudahan mata kuliah ini secara keseluruhan bisa membekali kita semua kaitannya dengan keselamatan, kesehatan, dan nutrisi itu. Saya juga sangat berterima kasih Pak Wahadi SKM, MPH bisa berpartisipasi ya, bisa berkontribusi, bisa membantu kami dalam kaitannya pencapaian profil lulusan kami terkait dengan topik ini. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut karena kita tahu Pak Wahdi ini adalah trainer juga ya, trainer K3, sehingga kita cocok banget ini, sesuai banget kalau ke depan untuk pengembangan keilmuan tentang ini bisa dilanjutkan kembali. Kami sangat bersyukur, sangat senang dengan kegiatan ini dan mudah-mudahan nanti lancar ya, tidak ada halangan apapun sehingga para mahasiswa bisa betul-betul mengambil manfaat, mendapatkan ilmu yang luas ya, dan pada akhirnya betul-betul menguasai keilmuan. Saya ucapkan selamat. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan nanti Bu Ica ya bisa melanjutkan, memantau, memastikan bahwa kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik sampai akhir. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Koprodi, Bapak Dr. Sigit Purnama yang sudah memberikan sambutan dan arahannya kepada kita semua ya yang akan mengikuti visiting lecturer pada siang hari ini ya. Menarik ya, tadi sudah dipaparkan di awal oleh Bapak Sigit Purnama kenapa pendidikan tentang keselamatan, kesehatan, dan nutrisi itu menjadi penting, bekal yang sangat penting untuk teman-teman semua ya, mahasiswa PIAUD UIN Sunan Kalijaga ya. Yang sebagaimana tadi sudah disampaikan ya, bahwa Indonesia ini adalah negara yang salah satu negara yang punya potensi bencana yang cukup besar ya, gitu. Sehingga pendidikan bencana untuk semua kalangan termasuk anak-anak adalah suatu keharusan ya. Karena anak-anak adalah kelompok yang paling rentan selama kejadian bencana gitu. Teman-teman ada yang pernah ini menghadapi bencana atau bergabung menjadi relawan bencana? Ya. Biasanya teman-teman mahasiswa bisa tuh ketika jadi relawan bencana itu apalagi mahasiswa PIAUD ya bisa membantu di trauma healing di anak-anak itu sebenarnya. Ya. Terlebih ya tadi ya, terlebih banyaknya potensi bencana yang terjadi di Indonesia, maka menjadi penting pendidikan kebencanaan itu dilakukan sejak dini dan hal ini bisa kita lakukan dengan salah satunya mendidik para calon guru pendidikan anak usia dini tentang pendidikan kebencanaan yang nantinya dapat disampaikan pada anak melalui kegiatan bermain sesuai prinsip pembelajaran di PAUD atau PIAUD ya.
upaya pemberian pendidikan kebencanaan sejak dini merupakan tindakan penting dan mendasar yang bukan hanya sebagai tindakan pengembangan atau pengayaan kurikulum semata, tetapi juga merupakan tindakan preventif bagi kehidupan setiap anak dalam menghadapi fenomena tersebut di masa yang akan datang. Sehingga ketika dihadapkan pada kejadian nyata, setiap anak telah memiliki kesiapan yang optimal dalam menghadapinya. Nah, mari kita setelah ini ikuti dan simak kuliah tentang keselamatan anak dan mitigasi kebencanaan bersama dosen tamu kita yang sudah hadir. Akan saya bacakan kurikulum vitae-nya ya. Baik. Bentar. Ya, berikut kurikulum vitae dari Bapak Wahadi. Ya. Ini saya juga baru dikirimi ini ya, dan baru membaca kurikulum vitae dari Bapak Wahadi sekarang. Jadi ternyata beliau ini ya seperti yang sudah kita ketahui, beliau tadi trainer K3 dan juga HSE manager di Rumah Sakit Gracia ya. Ini organisasinya anggota PAKI Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia. Terus keterampilannya sebagai ahli K3 umum sertifikasi Kemenaker RI, pembimbing kesehatan kerja sertifikasi Kemenkes RI, ahli K3 RS, manajemen resiko HIRA DC, FK UGM dan PT Freeport Indonesia, SMK 3. Apa ini saya nggak familiar ya. ISO ini ya, ISO ini saya juga nggak paham. Firefighting and Emergency Response Plan, K3 Lingkungan Kerja, Basic First Aid, Hospital Disaster Plan atau HDP ya. Kontaknya di sini ya, ada nomor HP dan juga email. Pengalaman kerjanya sebagai Ketua Departemen K3 RSC Gracia dari tahun 2010 sampai sekarang. Konsultan K3 PT Eksagama Merapi Sertifikasi tahun 2018 sampai sekarang. Trainer dan instruktur di PJK3 2015 sampai sekarang. Atau ini cukup banyak ya, PT Safety First Indonesia, Mutiara Mutu Sertifikasi, Sentra Arta Prima Indonesia, Muara Arta Persada, bla 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 ya, ini masih banyak bisa dibaca sendiri teman-teman ya. Pendidikannya S1 K3 di FKM Universitas Airlangga Surabaya, S2 K3 di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Pernah menjadi dosen di Poltek PPKP dan Amadarmala tahun 2015 sampai 2018. Pusat Studi K3L UII dan UAD 2015 sampai sekarang. Manajer Mobile Klinik Indosat PKP tahun 2009 sampai 2010. Wah, ini riwayat narasumber dan trainer juga instrukturnya cukup banyak ya. Sepertinya tidak perlu dibacakan semua ya, cukup untuk ditayangkan saja ya. Baik, karena sudah waktunya juga, saya tadi udah mempersiapkan pantun nih. Siang-siang makan nasi dan sambal tomat ya. Mari kita saksikan pemaparan narasumber dengan hikmat ya. Monggo Pak Wahdi. Oke, terima kasih Bu Ica yang sudah membuka dengan pantun pada siang hari ini gitu ya. Tampak adem banget dengan pantunnya Bu Ica gitu ya. Oke, saya mulai teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Dr. Sigit Purnama yang tadi sudah membuka keynote speaker ya pada siang hari ini selaku Kaprodi dari PIAUD Pendidikan Islam Usia Dini di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang sudah diberikan untuk bertemu dengan teman-teman sekalian, calon guru, calon pembentuk karakter dan peradaban bangsa ya. Di tangan teman-teman nanti akan lahir anak-anak Indonesia yang kemudian kita berharap dari mereka ya Indonesia ini akan dititipkan masa depannya ya. Dan yang akan membentuk itu salah satu elemennya adalah guru. Maka
berbicara di depan guru menjadi sesuatu yang penting bagi saya, gitu ya. Dan ini menjadi salah satu hal yang mungkin saya apresiasi, gitu ya, mendapatkan kesempatan ini. Tidak jarang sekali, langka sekali. Biasanya saya berhadapan dengan industri, dengan tambang, kemudian dengan rumah sakit, kemudian dengan manufaktur. Hari ini saya berhadapan dengan seorang calon-calon guru, ya. Oke. Saya mulai, teman-teman sekalian. Ini adalah materi yang menarik yang kemudian nanti teman-teman akan bisa aplikasikan tidak hanya di kelas, Pak. Tidak hanya di bangku belajar atau di kampus, tetapi nanti sangat aplikatif juga, bisa teman-teman aplikasikan di rumah. Karena selamat itu adalah kebutuhan dasar dari saya seorang manusia, ya. Oke. Kita mulai dulu. Izinkan saya share screen. Oke, ini adalah materi terkait dengan sekolah siaga bencana atau safety school concept. Jadi biasanya saya bicara terkait dengan K3 di industri, maka hari ini saya diminta untuk bicara tentang K3 di sekolah. Bagaimana membentuk anak itu nyaman, belajarnya aman, tidak ada cederanya, kemudian mendapatkan pengalaman yang menarik di sekolahnya masing-masing, ya. Tadi saya sudah dikenalkan, ya, profil saya, mungkin tidak perlu saya ulangi. Oke. Ini adalah beberapa kegiatan saya di luar Zoom meeting ini, ya. Sebelum negara api menyerang bumi, saya biasa keliling ke industri, ke perusahaan untuk memberikan pelatihan-pelatihan K3 karena sangat dibutuhkan, apalagi tempat-tempat yang nilai resikonya tinggi, ya. Dan terakhir, pekerjaan saya terhenti di Kalimantan karena sudah keduluan COVID, ya. Oke. Saya selalu punya apa namanya, ya, slogan, ya. Jadi biar Antartika saja yang dingin, ya, tapi antar kita harus tetap hangat lah, ya. Agar antar kita tetap hangat, teman-teman sekalian, ya. Bagi yang tidak terkendala dengan koneksi mungkin bisa di-on-kan kameranya, ya. Memang dalam kondisi pandemi seperti ini, ada ketika teman-teman mengakses pelatihan-pelatihan online, belajarnya pun online, kuliahnya pun online, ya, ada satu bahaya yang akan terpapar, yaitu bahaya radiasi yang ada di depan laptop kita masing-masing. Laptop kita itu mengeluarkan cahaya yang kemudian disertai dengan bahaya radiasi dalamnya. Agar mata kita kemudian nyaman, maka setiap 2 jam sekali Kementerian Ketenagakerjaan meminta kita untuk mengistirahatkan mata kita. Jadi setiap 2 jam sekali kita istirahat agar konsentrasi kita kemudian tetap terjaga, kemudian otot-otot mata kita kemudian tidak kontraksi secara terus-menerus, ya. Tetapi teman-teman sekalian, agar kemudian online training seperti ini juga bisa jalan dengan baik dan hangat, kalau tidak ada kendala sinyal dan jaringan, mungkin silahkan di-on-kan. Kenapa di-on-kan? Tadi saya mengatakan ada satu bahaya, itu bahaya radiasi, Pak. Tetapi di online training seperti ini juga ada satu bahaya yang lebih berat daripada bahaya radiasi. Apa bahaya itu? Bahaya radianggep. Ini saya takutnya, kalau nggak di-on-kan itu saya tinggal tidur, dia. Saya hanya ngomong dengan laptop, dia, agar nanti bisa ada komunikasi 2 arah, mungkin nanti yang tidak terkendala dengan sinyal, kuota nanti bisa diaktifkan. Oke. Ini adalah outline sharing kita pada siang hari ini, teman-teman sekalian. Pertama, kita nanti akan bahas tentang konsep bahaya dan konsep kecelakaan. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, bahaya itu apa, kemudian kecelakaan itu apa, bencana itu apa, nanti harus paham terlebih dahulu. Yang kedua, kita belajar terkait dengan 2 faktor yang menyebabkan kecelakaan dimanapun itu. Ada unsafe action, ada unsafe condition. Nanti teman-teman akan bisa mengidentifikasi, di sekolahku itu unsafe action-nya apa, di sekolahku itu unsafe condition-nya apa. Bahkan di rumah kita sendiri, kita nanti bisa mengidentifikasi nih, tindakan yang tidak aman atau kemudian kondisi yang tidak aman apa saja.
Yang ketiga, kita nanti bicara terkait dengan konsep sistem sekolah tanggap bencana. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, kita nanti akan tutup dengan manajemen keadaan darurat di sekolah. Bagaimana jika sekolah kita tertimpa gempa? Bagaimana kalau ada kebakaran? Bagaimana kalau ada misalkan tsunami dekat dengan laut misalkan. Nah, ini bagaimana cara kita kemudian melakukan respon atas bencana yang ada. Oke, kita mulai. BPBD DIY mempunyai satu tagline menarik, Pak. Siapkan rencana sebelum datang bencana. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi ini adalah sikap preventif sebelum kita berada pada kondisi tanggap bencana. Jadi kita harus menyiapkan dulu apa yang kita butuhkan ketika akan terjadi bencana. Kita nggak minta bencana, tetapi begitu bencana menyapa kita sudah siap dengan rencana-rencana yang sudah kita buat. Oke. Kita mulai dengan apa itu emergency dan apa itu disaster. Jadi emergency adalah suatu keadaan darurat sebagai akibat dari insiden yang terjadi dalam batas unit perusahaan. Jadi misalkan teman-teman ada pipa bocor di sekolah, itu emergency, Pak. Tetapi emergency ini berada dalam batas kemampuan sekolah untuk menanggulanginya. Jadi kalau hanya pipa bocor, sekolah itu secara internal mampu untuk menanggulanginya. Kalau hanya misalkan ada anak terjatuh, itu sekolah mampu menanggulanginya. Emergency ini akan berpindah posisi menjadi disaster jika insiden itu bisa terjadi di dalam, misalkan terjadi kebakaran hebat. Sekolah tidak mampu untuk menangani kebakaran itu, maka ini sudah menjadi disaster. Atau eksternal hazard dari luar, jadi bahaya dari luar, misalkan bencana alam, kemudian sekolah terdampak, ini namanya disaster. Sekolah tidak mampu untuk menanggulangi sendiri dan bahkan berakibat fatality atau kematian, ini sudah naik levelnya menjadi disaster. Untuk mengawali ini, saya berikan satu quote dari Remal TS. Beliau mengatakan, safety doesn't happen by accident, Pak. Jadi keselamatan itu tidak bisa dibuat dengan kebetulan, tidak bisa terjadi dengan kebetulan. Dia harus dilakukan planning, ada perencanaannya, ada budgetingnya, ada anggaran untuk program keselamatannya, ada sumber daya manusianya. Jangan sampai sumber daya manusia menjadi sumber manusia tak berdaya. Ini tidak boleh. Jadi ada sumber daya manusianya, ya. Kemudian ada peralatan dan ada subsistem yang lainnya. Baru kemudian keselamatan itu bisa terjadi di tempat kerja kita. Maka safety doesn't happen by accident. Oke. Teman-teman lihat ini adalah ruang kelas ya. Saya ingin memulai dengan diskusi teman-teman. Ini lihat di layar laptop teman-teman sudah ada gambar kelas, mungkin ini SD atau TK. Saya tanya, dari gambar ini kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan ke saya bahaya apa yang bisa ditimbulkan dari kelas ini? Kira-kira anak yang bekerja, anak yang belajar di sini, dia aman nggak dari gambar ini? Enggak, kata Mbak Aura geleng-geleng ya. Oke, kalau nggak aman kata Mbak Aura, gitu ya. Kenapa Mbak Aura bisa tidak aman menurut Mbak Aura? Ada listrik di bawahnya, benar sekali. Satu bahaya yang sangat mencolok adalah pengaturan kabel yang tidak baik. Jadi semrawut, kemudian selain ada risiko jatuh, maka akan terjadi mungkin risiko kesetrum. Karena di bawah meja ada beberapa kabel yang kemudian tidak tertata dengan baik. Mantap, terima kasih Mbak Aura. Ya. Ini bahaya yang bisa terjadi. Yang kedua, ya, karena ini koneksi dengan laptop itu intens, maka salah satu bahayanya bisa terkena pada matanya. Atau nanti kita bicara terkait dengan ergonomi kerjanya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, apa tujuan pembelajaran ini? Agar teman-teman tidak celaka ketika bekerja di kelas. Jadi adanya kabel yang semrawut, kemudian listrik yang mungkin bisa terpapar pada kita, bisa sangat mungkin menyebabkan celaka.
maka kecelakaan kerja itu sangat mungkin terjadi di kelas. Di kampus pun bisa terjadi, Pak. Dulu kita mendengar kabar Fakultas Ekonomi dan Bisnis milik UGM yang dibangun dengan dana dari sponsor rokok, setelah jadi lantai 3-nya terbakar. Ini terjadi di kampus, ya. Kemudian beberapa kasus di UI, mahasiswa terjatuh dari tangga karena anti-slip tangganya tidak ada. Ini kecelakaan kerja yang mungkin bisa terjadi di kelas, bisa terjadi di kampus, ya. Kemudian penyakit akibat kerja apakah mungkin terjadi di kelas? Sangat mungkin. Banyak sekarang temuan anak-anak mahasiswa yang kemudian belajar intens dengan Zoom, dengan online, ya, maka gangguan matanya sangat tinggi, Pak. Angka kunjungan penyakit dokter spesialis mata di Jogja meningkat 2 kali lipat. Beberapa kasus bahkan sampai masuk ke ranah operasi karena peradangan dan kemudian karena ada gangguan dari bahaya radiasi di laptop tadi, ya. Sehingga ketika teman-teman mampu menciptakan ruang kelas yang aman, siswa itu akan selamat, siswa itu akan sehat. Ini harapannya. Maka tujuan yang lainnya adalah ketika kita kemudian mampu menerapkan K3 dengan baik, anak didik dan guru itu akan selamat, tidak agar bisa terhindar dari kecelakaan kerja, dan anak didik itu bisa sehat, terhindar dari penyakit akibat kerja. Maka ilmu K3 itu hadir untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Ini adalah safety fact-nya, fakta-fakta terkait dengan keselamatan di ranah sekolah. Jadi kecelakaan adalah pembunuh terbesar anak-anak dan remaja. Jadi entah itu kecelakaan lalu lintas dari rumah menuju ke sekolah, ini yang terbanyak. Jadi 4 tertinggi dalam riset kesehatan dasar Indonesia, nomor 4 pembunuh tertinggi di bumi pertiwi kita itu jalan raya, Pak. Dan sudah tidak sedikit ya jumlah kasus kecelakaan di jalan raya yang melibatkan orang tua dengan anaknya ketika mengantarkan anaknya dari rumah menuju sekolah. Pagi itu adalah pagi yang sangat sibuk, ya. Ayahnya atau ibunya harus bekerja, kemudian ada deadline waktu masuk, kemudian dia harus mengantarkan anaknya, sehingga beban yang kemudian diterima seorang orang tua di pagi hari ini bisa sangat menciptakan satu skrimet, yaitu kecelakaan di jalan raya, ya. Yang kedua, setiap tahun 450.000 anak itu di bawah 5 tahun ini berakhir di rumah sakit setelah kecelakaan baik di rumah, bahkan hampir 1 anak per menit celaka, Pak. Ini membuat satu awareness bagi kita bahwa ternyata K3 itu sangat penting, ya. Sehingga setiap minggu ini ada 1 kematian anak di bawah 5 tahun karena kecelakaan. Maka menghadirkan konsep sekolah yang aman itu menjadi kewajiban hari ini. Safety facts yang lain, pertama di Karo, Tanah Datar, ya, Sumatera Utara, 28 Agustus 2019, anak meninggal di bak penampungan air. Bayangkan, Pak, kalau kemudian ini ada mainan seperti ini ada sekolah kita, ini sangat berbahaya. Maka UNICEF itu sudah melarang adanya kolam di dalam lingkungan PAUD TK. Ini nggak boleh ada kolam. Diperbolehkan dengan kedalaman kurang dari 10 cm, sehingga ketika nanti anak masuk tidak akan tenggelam. Ini yang kemudian sering terjadi di anak-anak di sekolah-sekolah, menganggap bahwa kolam itu hiasan, ada ikannya, kemudian dalam, tapi akibatnya menjadikan satu bahaya, ya, ini bisa tenggelam. Yang kedua, di Jakarta tahun 2017, siswa meninggal di kolam renang sekolah. Nah, ini konsep ketika di Jakarta itu banyak sekolah yang kemudian jadi satu atap antara PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Sehingga pelayanan yang diberikan pada siswa itu melingkupi kolam renang internal, yang kemudian ketika tidak dikelola dengan baik, kolam renang yang berada di sekolah itu bisa menjadi salah satu hazard atau bahaya yang bahkan bisa menjerumuskan kita ke fatality, ya. Yang ketiga, ya, di Bogor di bulan Mei 2017 juga 2 anak meninggal saat berenang di hotel. Ini di hotel, ya.
Dan yang terakhir di Jakarta tahun 2019, anak meninggal setelah berenang saat makan susu. Jadi ini salah satu fakta-fakta yang ada di Indonesia terkait dengan kecelakaan anak. Mengapa orang tua kita merasa khawatir menyekolahkan anak kita di PAUD atau TK, Pak? Karena di US saja, negara yang dengan teknologinya sudah sangat canggih, ya, tahun 2001 sampai 2008 rata-rata ya angka kecelakaan anak itu 218.000 sekian, yang kemudian menerima perawatan darurat karena cedera saat bermain, karena perawatan bermain. Cedera yang didapat ini cukup serius sehingga perawatan medis darurat diperlukan. Bahkan sampai kemudian harus dibawa ke rumah sakit. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara bermain di playground. Maka jangan sampai kemudian playground kita ini menjadi sumber malapetaka anak didik kita karena tidak dikelola dengan safety. Nah, ini dampaknya bisa fatality, meninggal, bahkan cacat. Nah, karena ini Jumat ya, dan saya mengajar di PIAUD gitu ya, maka saya berikan satu arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan bagaimana kondisi anak-anak yang teman-teman nanti akan asuh ya. Allah mengatakan di surat Ar-Rum ayat yang ke-54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa syaibah. Yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Jadi Allah sudah memberikan satu tanda, Pak. Kita ini akan berada pada 2 kali kelemahan dan 1 kekuatan. Jadi Allah lah yang menciptakan kamu, menciptakan saya, menciptakan teman-teman, dulu keadaannya lemah. Min dha'fin. Jadi dha'fun yang di pertama adalah lemah ini karena kita masih prasekolah, masih anak-anak ya. Kemudian Allah menjadikan dari lemah itu kuat. Kapan kuat itu? Ketika kita remaja, dewasa. Dan Allah menjadikan kuat itu menjadi lemah dan beruban. Itu kapan? Ketika sudah manula nanti. Nah, di sini Pak, ini adalah area teman-teman nanti. Kelemahan yang pertama, ad-dha'fu yang pertama atau kelemahan yang pertama inilah kelemahan yang terjadi karena anak itu masih PAUD, masih di bawah, mungkin masih terhitung anak-anak lah gitu ya. Ini mereka dalam posisi lemah. Lemah apanya? Lemah fisiknya, lemah kognitifnya, pengetahuannya, kemudian lemah sosialnya. Sehingga keberadaan guru yang mampu menemani mereka ketika berada dalam kondisi lemah ini menjadi kunci. Sehingga teman-teman harus mampu menjadikan anak didik yang nanti akan diasuh ini ketika dalam kondisi lemah seperti ini menjadi aman ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh cedera-cedera yang terjadi di sekolah ya. Yang terbanyak adalah terjatuh. Kemudian yang kedua, hati-hati, Pak. Hati-hati teman-teman sekalian. Pola kesehatan anak itu bisa sangat dipengaruhi oleh tas yang dibawa. Jadi saya sarankan ketika nanti teman-teman menjadi guru PAUD, jangan terlalu banyak memberikan beban buku yang dibawa di tas mereka. Karena tulang belakang mereka ini masih lemah, ya, belum kuat, sehingga ketika mendapati beban yang melebihi kekuatan mereka, overload ya, membuat vertebrate bone-nya itu, tulang bagian belakang itu bisa miring, bisa skoliosis ya, atau kemudian bisa tertarik ke belakang. Ini bisa terjadi karena apa? Karena membawa tas setiap hari dengan kapasiti yang kemudian melebihi ukurannya atau overload. Nah, kemudian juga bisa terjadi seperti ini. Seorang siswa jatuh di lingkungan sekolah hingga cedera, ya, kemudian masuk rumah sakit. Ini sering terjadi di sekolah-sekolah di sekitar kita. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus paham dulu tadi kita bicara terkait dengan kecelakaan, cedera, kemudian insiden ya. Insiden itu apa? Di ISO 45001 versi 2018 tentang sistem manajemen K3 dikatakan bahwa insiden itulah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan
dengan aktivitas. Kalau teman-teman guru ya aktivitasnya mengajar. Yang menyebabkan celaka atau sakit atau penyakit akibat kerja terlepas seberapapun parahnya. Jadi fatality, meninggal itu namanya juga insiden. Hampir terjadi atau near miss itu juga insiden. Jadi insiden itu total event. Dari near miss hampir terjadi, orang masih belum ada kerugian. Kemudian cedera itu juga insiden. Bahkan meninggal itu juga insiden. Jadi yang dikatakan insiden itu adalah total eventnya, total kejadiannya. Mulai dari dia hampir terjadi sampai kemudian meninggal. Ini adalah definisi insiden. Nah, teori penyebab kecelakaan itu ada dua, yakni pertama adalah unsafe action, tindakan yang tidak aman. Ini 85% kasus kecelakaan terjadi karena unsafe action. Jadi hati-hati teman-teman, saya berikan satu contoh, Pak. Kemarin saya mendapati satu berita menarik beberapa tahun lalu di Jogja. Ada nggak, saya tanya dulu teman-teman di sini, ada nggak mahasiswa PIAUD UIN Sunan Kalijogo ya, yang ketika naik motor pakai jaket, jaketnya dibalik. Jadi yang belakang taruh di depan, yang depan taruh belakang. Jadi diselobokke seperti ini. Ada nggak yang punya kebiasaan memakai jaket terbalik seperti ini? Ada? Oke, ada yang senyum-senyum dan ngangguk-ngangguk itu ya. Oke. Ternyata ini membahayakan. Ini unsafe action. Jadi di Jogja kemarin ada satu kasus kematian mahasiswa di sebuah universitas karena kejadian ini. Jadi dia itu UAS mau buru-buru dari kos menuju ke kampusnya, kemudian karena buru-buru di ring road itu dia jatuh, Pak. Dan kemudian lehernya ini mengenai jalur pembatas antara jalur cepat dan jalur lambat, batu beton itu. Kemudian yang kena ini salah satu pembuluh darah besar ini kena pecah sehingga darah itu kemudian mengucur. Yang dekat dengan lokasi kejadian itu tukang becak, Pak. Tukang becak ini kan jiwa sosialnya tinggi sekali, tapi kadang-kadang pendidikannya kurang. Begitu melihat ada mahasiswi yang kemudian jatuh, kondisinya mengenakan seperti itu, langsung memberikan anamnesis, langsung kemudian memberikan pertolongan. Tetapi sebelum menolong, tukang becak ini kemudian menyimpulkan keadaan. Kasihan bener Mbak ini, dia jatuh sampai lehernya terbalik. Kenapa dia bisa mengatakan lehernya terbalik? Karena wajahnya itu segaris lurus dengan jaket bagian belakang. Tanpa babi bu, Pak. Kemudian lehernya ini diputer. Pengennya dibenerkan ya, dibalikkan di tempat yang semula. Tetapi apa yang terjadi? Dokter ketika menerima mahasiswa ini mengatakan bahwa mahasiswa ini sudah meninggal. Datang ke rumah saya sudah meninggal, diantar tadi sudah meninggal, dan kesimpulannya menarik, Pak. Meninggalnya itu bukan karena cedera akibat kecelakaan, tapi patah leher karena diputer oleh tukang becak. Jadi saya nggak tahu nih yang salah siapa gitu ya. Tukang becaknya yang muter atau mahasiswinya yang pakai jaket tidak sesuai dengan SOP gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman, ketika teman-teman pakai jaket, pakailah jaket sesuai dengan SOP-nya ya. Jangan sampai kemudian dibalik gitu ya. Karena kalau kemudian kita dibalik seperti itu, jatuh pingsan, orang yang menolong kita nggak paham teman-teman sekalian bahwa jaket itu terpakai terbalik atau tidak. Sehingga ketika kita memakai jaket terbalik sangat fatal jika kemudian terjadi kecelakaan. Ini unsafe action ya. Oke. Yang kedua, penyebab kecelakaan adalah unsafe condition. Kondisi-kondisi yang tidak aman. Saya berikan contoh. Ini contoh unsafe condition atau kondisi yang tidak aman. Nah, ini teman-teman lihat nih. Ini gambar-gambar alat permainan yang kemudian kondisinya sudah tidak aman, Pak. Ini sudah diganti dengan batako, kemudian ini sudah berkarat, ya, kemudian ini sudah pecah. Bayangkan kalau peralatan mainan ini masih ada di playground sekolah kita, ini namanya unsafe condition. Dari unsafe condition ini jika kemudian dibuat mainan oleh anak-anak kita, yang terjadi apa? Langsung bisa menimbulkan cedera atau kecelakaan. Jadi ini harus
dikontrol. Pertama adalah perkakas peralatan mainan outdoor yang rusak. Yang kedua, pengaman atau pelindungnya tidak lengkap. Ini juga nggak ada pelindungnya ya, ini hilang. Kemudian peringatan rambu-rambu safety sign-nya tidak ada. Kemudian tata letak atau housekeeping-nya tidak sesuai dengan 5R, rapi, resik, kemudian ada 5R yang lain ya, kemudian ada ringkas ya. Kemudian penerangannya kurang, ya hati-hati ini. Di kelas Pak, ini minimal harus 250 lux untuk kelas yang digunakan belajar. Jadi nggak boleh remang-remang ya, di diskotek itu nggak boleh. Jadi apalagi ada warna-warni. Jadi nanti pertama penerangannya harus bagus, kemudian tidak ada glare. Glare itu apa? Pantulan cahaya dari meja. Karena ketika ada glare nanti memantulnya ke mata. Nanti banyak sekali temuan anak-anak sudah pakai kacamata dikarenakan apa? Penerangan sekolah yang tidak sehat. Ya. Kemudian yang keenam ada kebisingan tinggi. Ini juga hati-hati. Kebisingan tinggi ini bisa berasal dari misalkan sekolahnya ini mepet dengan jalan raya. Ini nggak sehat, Pak. Jadi teman-teman nanti ketika membuat sekolah itu harus diperhitungkan lokasi. Jangan membuat lokasi di pinggir jalan tol misalkan. Ini yang ada nanti dengernya suara mobil terus. Jadi jauhkan sekolah kita dari jalan raya yang bisa menimbulkan aspek kebisingan. Ini harus diperhatikan untuk lokasi. Di Bantul itu kemarin saya rapat ke BPBD DIY terkait dengan bencana rawan banjir ya. Ada satu SMA di Bantul itu yang setiap tahun kebanjiran. Nah, ternyata SMA ini memang dibangun di pinggir sungai. Sehingga secara letak, secara geografis, dia sangat kemudian rawan terkait dengan bencana banjir. Ini yang kemudian harus dihindari ketika teman-teman nanti membuat sekolah-sekolah ya, di daerah. Ya. Kemudian ventilasi yang tidak memadai ini juga hati-hati, karena ventilasi yaitu jendela ini harus ada. Jangan sampai kemudian kita membuat ruang kelas tidak ada jendelanya. Nanti pertukaran udaranya tidak sehat. Apalagi sekarang ya ada pandemi COVID-19 ini kita butuh yang namanya ventilasi. Agar apa? Agar oksigen dari luar, atmosfer dari luar, udara luar itu bisa masuk untuk membersihkan udara-udara di dalam ruangan. Ya. Kemudian bisa temperaturnya rendah atau temperaturnya yang tinggi. Ini hati-hati ketika bermain di luar dalam jangka waktu yang lama, anak-anak bisa dehidrasi. Maka agar bisa meminimalkan kejadian dehidrasi pada anak, disiapkan air minum yang cukup. Kalau perlu untuk daerah-daerah tropis yang suhunya tinggi, mendekati garis khatulistiwa, nanti di sekolah itu menyediakan air minum sentral yang kemudian sudah dicampur dengan garam. Ya, ini seperti air oralit ya. Untuk apa? Untuk mempercepat penggantian elektrolit atau cairan tubuh yang kemudian hilang karena bermain di luar. Kemudian yang ke-9, ini kondisi yang tidak aman adalah berdebu, berasap. Jadi hati-hati di halaman kita kalau bisa tidak ada unsur-unsur debu yang tinggi. Karena nanti ketika nanti unsur debu ini banyak, Pak, maka anak-anak ini bisa bermain dengan ini. Dan bisa memperburuk, misalkan kalau ada yang asma, ini bisa menjadi pemicu timbulnya asma. Atau kemudian membuat faktor resiko sakit paru-paru pada anaknya. Oke. Ini contoh, Pak. Ini contoh kondisi yang tidak aman pada anak-anak. Jadi hati-hati orang tua. Ini lihat, orang tuanya ini melakukan unsafe action, Pak, dengan melihat HP. Kemudian anaknya bermain di bawah tumpukan bata. Ketika kemudian mereka bermain di tempat yang kondisinya tidak aman, yang terjadi apa? Ya, lihat. Nih. Ya, yang terjadi kerubuhan. Ini kalau terjadi pada sekolah kita, Pak, wah ini bisa menjadi tragedi benar, ya. Ini akhirnya 2 anak ini meninggal dunia. Karena apa? Karena kasus tersebut. Ya. Oke. Teman-teman pernah lihat ini? Ini safety sign. Pernah lihat? Tandanya apa ini, Pak? Tandanya apa nih teman-teman sekalian? Saya sering menyebut kata Pak, padahal yang saya hadapi ini mbak-mbak semua. Oke. Ada yang bisa menjelaskan arti dari safety sign ini apa?
Mbak Herlina pernah lihat ini? Pernah, Bapak. Apa artinya Mbak Herlina? Itu harus duduk, nggak boleh jongkok. Tidak boleh jongkok di toilet duduk. Tapi Mbak Herlina pernah nggak mendapati orang yang nggak patuh safety sense ini jongkok di toilet duduk? Kira-kira ada nggak kasus itu? Ada, Pak. Ada. Ini pengakuan kayaknya ini gitu ya. Ya ini harus hati-hati Pak. Karena apa? Pernah terjadi di Surabaya seperti ini ya, jongkok di toilet duduk. Kebetulan Pak, toiletnya ini KW 19 tuh ya. Jadi nggak tahun-tahun KW-nya. Begitu dia jongkok mau lepas celana, yang terjadi apa? Toiletnya pecah. Dan kemudian pahanya seperti ini. Nah, ini harus hati-hati. Hati-hati juga mengenalkan tanda-tanda bahaya seperti ke anak-anak. Karena ketika anak-anak tidak terbiasa dengan jongkok, dengan duduk, maka dia akan jongkok. Sehingga mengenalkan konsep bahaya melalui sense safety ini juga penting bagi teman-teman sekalian, calon guru-guru PIAUD gitu ya. Oke. Nah, ini contoh lain, Pak. Ini juga contoh kondisi yang tidak aman. Teman-teman lihat ini. Ini kebakaran yang sudah tidak bisa dipadamkan dengan air 2 ember. Tapi kedua orang ini memaksakan untuk memadamkan api yang sudah besar ini hanya dengan air 2 ember. Mati tidak, tambah gede ya. Gitu ya. Oke. Yang terjadi akhirnya apa? Lihat ya. Oke, ini lihat Bapak ini akhirnya melakukan unsafe action ya. Wah, ya. Jadi pemadaman api akhirnya berpindah dengan menyelamatkan orang, Pak, karena terjatuh dari seng ya. Ini kondisi yang tidak aman ya. Oke. Kemudian ada unsafe action atau tindakan yang tidak aman. Tindakan yang tidak aman itu bisa mengoperasikan alat tanpa izin guru. Jadi hati-hati nanti ketika ada alat kritis yang bisa menimpa cedera pada anak, ini harus ada izin gurunya ya. Kemudian menggunakan mainan yang sudah rusak. Ini tindakan yang tidak aman. Maka ketika ada anak-anak yang kemudian menggunakan mainan yang rusak ini, kalau bisa dihentikan, diminta mainan rusak itu. Jadi teman-teman nanti ketika mungkin periodik ya, mengecek mainan yang ada di dalam sekolahnya. Segera ambil dan kemudian pisahkan mainan-mainan yang sudah rusak agar tidak membuat cedera anak. Jadi mainan-mainan yang sudah rusak itu diambil agar tidak dijadikan mainan anak. Kalau kemudian masih di sana, Pak, masih di sana teman-teman sekalian ya, maka riskan, sangat riskan kemudian menjadi awal cedera ya. Kemudian tidak memakai APD. Ini yang orang tua ya merokok di tempat yang terlarang ya ketika menjemput ya biasanya. Kemudian membuat peralatan keselamatan berfungsi, tidak masang kembali pelindung yang ada di mainan, bekerja dengan posisi yang tidak benar, ya, kemudian bercanda sambil bekerja, ini adalah tindakan-tindakan yang tidak aman. Ini hati-hati. Ya, contohnya ini, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati teman-teman sekalian ya. Ketika teman-teman mengajar anak khususnya PAUD, TK, SD, ya, jiwa imitasi mereka itu tinggi. Jadi sifat peniru mereka itu sangat tinggi. Begitu mereka melihat orang tuanya, melihat gurunya melakukan sesuatu, mereka akan menduplikasi atau mereplikasi aktivitas itu dan dilakukan dia. Ini ya. Kedua orang tuanya, Pak, ini sedang bermain, ya. Lihat anaknya. Lihat ya. Gara-gara melihat orang tuanya ya, yang terjadi apa? Anaknya meniru, Pak. Untung saja di bawah itu kasur. Coba bayangkan kalau tidak ada kasur, yang terjadi apa? Ini bisa cedera berat. Nah, ini yang kemudian harus teman-teman ingat, teman-teman berada di wilayah di mana anak didik itu sifat imitatifnya tinggi. Ya. Oke. Tadi internal disaster ya.
Bagaimana dengan external disaster, Pak? Nah, Pak Sigit tadi menceritakan kepada kita, dan kemudian Bu Fahrunisa juga, ya, Indonesia ini oleh dunia internasional mendapat julukan sebagai supermarket bencana. Supermarket itu adalah toko yang kemudian apapun barang lengkap ada, Pak. Itu supermarket. Tapi supermarket bencana, ya, di Indonesia ini bahaya bencana alam apapun lengkap ada. Teman-teman sebutkan aja bencana yang pernah ada di muka bumi ini, kemungkinan ada pernah di Indonesia, gitu ya. Kemarin Jogja diguncang gempa beberapa tidak sampai besar, ya. Sering terkena gempa di Jogja ini. Kenapa? Di Jogja ini salah satu tempat di mana, ya, 3 lempeng tektonik dunia ini ada di bawah Jogja. Sehingga wilayah Jawa dan sekitarnya ini sering terkena gempa. Kemudian kalau teman-teman lihat di peta khususnya, ya, dari Aceh sampai Papua itu tidak hanya berjajar pulau-pulau, tapi berjajar gunung-gunung. Yang sangat aktif adalah Gunung Merapi yang terletak di 2 provinsi, DIY dan Jateng, yang hari ini posisinya itu belum turun, Pak. Masih siaga. Rumah sakit Jiwa Gracia itu terletak hanya 12 kilo dari Merapi. Tahun 2010 lalu, ketika Merapi meletus sangat besar dan Mbah Surono kemudian mengatakan zona 20 km harus diungsikan, rumah sakit saya termasuk rumah sakit yang diminta dikosongkan, Pak. Dan teman-teman bisa bayangkan mengosongkan rumah sakit jiwa, coba. Ada 80 pasien yang waktu itu kami harus bawa jam 12 malam. Truk sudah siap dari PMI, dari Dinas Sosial, ya, kemudian bis ada. Ketika pasien masuk, Pak, mau berangkat mobilnya, 2 pasien lompat, coba. Dan di jam 12 malam, ketika ada hujan debu, hujan batu, kadang-kadang kami harus kejar-kejaran dengan 2 pasien ini. Kalau fragmennya diganti dengan taman bola, itu sudah kayak film Bollywood, gitu ya. Tinggal lagunya saja. Ini bisa dibayangkan, ya, mengungsikan orang dengan gangguan jiwa. Nah, teman-teman nanti bisa jadi instruksinya itu mengosongkan sekolah. Maka kita nanti harus terlatih dengan simulasi bagaimana cara mengosongkan sekolah jika ada external disaster. Ini harus dilatih nanti dengan simulasi. Ya. Oke. Kemudian Indonesia juga berbatasan dengan Samudra Pasifik dan India sehingga sering terjadi tsunami. Ingat tahun 2006 ada tsunami di Aceh. Kemudian ada kemarin di NTB dan Palu ada tsunami. Ya. Kemudian juga efek rumah kaca yang mempengaruhi perubahan iklim secara global. Ini adalah external disaster yang mungkin terjadi di Indonesia. Oke. Nah, sekolah aman bencana itu ada 2 faktor yang Bapak Ibu teman-teman harus perhatikan. Pertama ada faktor struktural. Jadi faktor struktural ini adalah faktor-faktor yang terkait dengan bangunan. Jadi ada lokasinya harus aman, struktur bangunannya harus aman, desain dan penataan kelasnya harus bagus, dukungan sarananya harus ada. Ini yang pertama. Kemudian ada non-struktural factor. Ada peningkatan pengetahuan, sikap, dan tindakan baik di guru maupun di siswa. Jadi guru harus tanggap bencana juga. Ya. Kemudian ada kebijakan sekolah yang bagus, ada perencanaan, ada mobilisasi sumber daya. Ya. Nah, kedua faktor besar ini nanti yang akan masuk ke 3 pilar sekolah aman. Ada pilar 2, pilar 1, pilar 2, dan pilar 3. Pilar 1, pilar 2, dan pilar 3 itu apa saja? Pilar 1 terkait dengan fasilitas, pilar 2 itu manajemen bencana di sekolah, dan pilar 3 itu pendidikan preventif atau mitigasi yang hari ini kita pelajari semua 3 pilar ini. Ya. Oke. Kita masuk ke materi manajemen keadaan darurat. Nah, di emergency response plan kita akan mengenal ada kategori normal operation. Jadi ini adalah kondisi di mana sekolah masih aman, bencana belum terjadi,
kemudian masih proses belajar mengajar masih berlangsung. Ini normal operation. Ketika sekolah nanti dihantam oleh bencana, maka masuk ke dalam klaster kedua, yaitu emergency. Begitu emergency sudah selesai, respon sudah dilakukan, maka ada namanya pasca emergency. Mungkin pasca emergency ini akan memindah ruang kelas karena kelasnya hancur. Nah, nanti seperti itu contohnya, ya. Ada normal operation, ada emergency, dan ada pasca emergency. Wah, ada yang bocor ya. Kemudian yang normal operation ada 9 hal. Teman-teman nanti harus menentukan kebijakan, membuat kebijakan di sekolah, harus mampu melakukan identifikasi keadaan darurat di sekolah, harus mampu melakukan perencanaan, kemudian membuat prosedur keadaan darurat, ada organisasi keadaan daruratnya, ada prasarana yang kemudian disiapkan di sekolah, ada pembinaan dan pelatihannya, kemudian ada komunikasinya, dan ada inspeksi dan auditnya. Begitu ada emergency nanti maka keluar untuk respon, dan kemudian ada investigasi dan pelaporan. Ini adalah manajemen terkait dengan sekolah aman bencana. Adik masih kan? Adik waktu dipakai. Ibu Reni, Bu Snawati, yang mau di-mute ya. Oke. Yang pertama kita bicara kebijakan. Jadi pertama nanti anak didik dan orang tua itu harus diberikan jaminan bahwa sekolah di mana dia menitipkan buah hati kesayangannya itu sudah memiliki kebijakan tentang tanggap bencana. Kebijakan ini tertulis, disampaikan ke komite sekolah dan orang tua, dan kemudian disampaikan ke anak-anaknya. Jadi ketika orang tua datang ke PAUD Sayang Bunda misalkan, membaca komitmen sekolah, mereka merasa aman, Pak. Karena punya kebijakan terkait dengan sekolah tanggap bencana. Contohnya ini ya. PAUD Sayang Bunda berkomitmen untuk melindungi segenap anak didik dan guru dan tenaga kependidikan serta pihak terkait, orang tua yang menjemput dan lain-lain ya, dengan mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit di sekolah melalui peningkatan berkelanjutan sistem manajemen keselamatan sekolah, serta membentuk sekolah tanggap bencana. Jadi kalau kita, Pak, saya menyekolahkan anak saya ke tempat ini, saya punya gambaran bahwa dengan kebijakan yang ditandatangani langsung oleh kepala sekolah, ini menandakan tempat ini, sekolah ini aman. Ini penting, gitu ya. Nah, maka di pilar K3 atau 3 pillar of safety itu ada 3 komitmen yang kemudian harus ada di kebijakan. Apa 3 komitmen itu? Pertama adalah comply to legal and other requirement. Jadi sekolah harus menaati peraturan-peraturan legal standing atau standar-standar yang dibuat oleh negara. Jadi contohnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, kemudian Permenaker yang ada di Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan safety-nya. Jadi sekolah nanti harus taat patuh pada peraturan-peraturan yang terkait dengan safety. Itu yang pertama. Yang kedua, pollution prevention, sekolah harus mampu melakukan prevensi atau mencegah terjadinya polusi, mencegah terjadinya injuri atau cedera, mencegah terjadinya sakit di sekolahan. Ini komitmen yang kedua. Komitmen yang kedua adalah continual improvement. Jadi semakin hari, semakin tahun, semakin bulan, semakin dari satu waktu ke waktu yang lain, sekolah ini bertambah aman. Ini namanya 3 pillars of safety, 3 pilar K3. Kenapa jumlahnya harus 3 dalam pilar K3 ini? Karena kita ada filosofi, Pak. Teman-teman dimanapun berada harus mengaplikasikan K3, khususnya di sekolah. Ini filosofinya. Ya. Filosofi yang lain kenapa jumlahnya harus 3? Ya? Maka filosofi yang lainnya adalah jadilah orang K3 dimanapun teman-teman berada, walaupun main core dari ilmu teman-teman bukan K3. Menjadi orang K3 itu penting, Pak. Tapi jangan pernah berpikir menjadi orang ketiga. Wah, ini.
Ini salah satu filosofinya gitu ya. Karena di luar saya udah banyak pelakor gitu. Jadi jangan menambah jumlah pelakor gitu ya. Yang kedua itu melakukan identifikasi. Saya memperkenalkan satu konsep namanya ANAK, A-N-A-K. Ini saya mikir-mikir ya, kemudian ini sebenarnya DC kemudian dibuat untuk selaras dengan konsep PAUD, maka kemudian diubah menjadi konsep ANAK. Apa itu ANAK? A-nya itu amati bahaya. Jadi teman-teman harus mampu mengidentifikasi bahaya apa saja yang ada di sekolah. N-nya nilai resikonya. Jadi resikonya apa? Resikonya nanti sedang, berat atau rendah ya. Setelah dinilai resikonya, A yang kedua adalah ambil tindakan. Saya berikan contoh. Misalkan di sekolah ada kabel yang kemudian terkelupas ya. Ini ada kabel misalkan ya. Nah, ini kabel yang terkelupas ini bahaya, Pak. Resikonya apa? Resikonya anak bisa kesetrum. Nah, kemudian kita nilai kesetrum ini bisa membuat anak meninggal, maka ini menjadi red zone atau zona merah atau kemudian hazardnya resikonya tinggi. Nah, ketika sudah dinilai resikonya tinggi, ambil tindakan. Apa tindakannya? Kabel ini diisolasi. Sehingga kabel yang awalnya ini terkelupas dan sangat berisiko membuat anak tersetrum dan dampaknya meninggal menjadi aman. Ini namanya adalah ambil tindakan. Kemudian dikomunikasikan. Kalau memang tidak ada isolasinya, ini dibarikade. Minimal diberikan pengumuman jangan melewati selasar ini. Karena di selasar ini ada kabel yang mengelupas atau kemudian terbuka. Ini dikomunikasikan ke semua sivitas namanya sekolah ya, sivitas sekolah ya. Oke. Nah, saya mau tanya teman-teman gitu ya, agar teman-teman paham apa menurut teman-teman the simple definition of hazard. Nah, apa definisi paling sederhana, tidak usah terlalu teoritis tentang bahaya. Bahaya itu apa kira-kira? Ada yang mau open mic? Kira-kira? Sesuatu yang mengancam nyawa, Bapak. Sesuatu yang mengancam nyawa, kata Mbak Anum. Oke. Ada dissenting opinion, ada perbedaan pendapat di antara teman-teman. Kata Mbak Anum sesuatu yang mengancam nyawa. Apalagi kira-kira? Definisi dari bahaya atau hazard. Sesuatu yang melibatkan kerugian. Sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian. Oke, mantap gitu ya. Ada lagi kira-kira? Tadi Mbak Anu mengatakan sesuatu yang bisa menyebabkan kematian. Mbak Nadaina itu mengatakan sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian. Apalagi kira-kira? Kita kan sering tahu mengatakan awas loh, itu bahaya loh. Nah, bahaya itu apa? Mbak Nabila? Aktivitas yang menimbulkan cedera atau kecelakaan. Aktivitas yang bisa menimbulkan cedera atau kecelakaan. Oke, mantap ya. Mbak Istiana, mungkin ada tambahan. Kira-kira menurut Mbak Istiana, bahaya itu apa? Halo Mbak Istiana. Oke, ini kayaknya sedang terkendala sinyal gitu ya. Ini mungkin terletak di Indonesia yang terluar, terpencil gitu ya. Jadi benar yang dikatakan teman-teman tadi itu ya. Bahaya itu seperti itu. Menurut Speakernya teman-teman rusak lihat, ini. Oh gitu ya. Oke. Menurut teman-teman lihat di layar laptop teman-teman, ini termasuk kategori hazard nggak ini? Ini hazard nggak ini? Ini hazard ya bagi yang penyuka bola ya. Tapi bukan ini yang dimaksud hazard ya. Hazard itu adalah benar kondisi dan atau cara kerja yang punya potensi menyebabkan kerugian. Wah, tadi Mbak Nadaina wah ini luar biasa ya. Kemudian menurut ISO 45001 mendefinisikan bahaya sebagai sumber situasi atau tindakan yang punya potensi menyebabkan cedera atau sakit. Di Indonesia sudah disepakati ada 5 bahaya. Ada bahaya fisik, kimia, biologi, psikologi, dan ergonomi. Dan kelima bahaya ini lengkap, utuh, full ada di sekolah, Pak. Ini harus hati-hati teman-teman. Jadi di sekolah teman-teman ini bahaya ini ada. Sehingga kemudian harus mampu mengontrol bahaya ini. Gitu ya. Oke, saya tanya teman-teman, yang termasuk bahaya fisik kira-kira apa?
Coba lihat di area sekolah atau kampus kita, ya, yang masuk ke bahaya fisik kira-kira apa contohnya? Bahaya sesuatu yang menyebabkan kerugian, tapi sifatnya fisik. Sesuatu yang Pelecehan seksual termasuk tidak, Bapak? apa, Mbak Nadaina? Pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Oke, ini nanti lebih mengarah ke psikologi hasilnya, gitu ya. Tapi fisik juga bisa kalau nanti ada dampak misalkan lecet, dampak misalkan jatuh. Nah, ini nanti bisa ke fisik, gitu ya. Oke, saya simpen nanti jawaban mana ada ini. Ada lagi kira-kira? Kecelakaan sih. Jatuh, Bapak, terjatuh. Radiasi. Jatuh. Oke, kecelakaan apa lagi? Radiasi. Radiasi, dos, ya. Apalagi? Tekanan panas. Kesetrum, oke. Tekanan panas, bener. Oke, teman-teman mantep ini. Nah, ada yang menjawab tadi terjatuh ya. Nah, terjatuh, meninggal, cedera itu bukan bahaya fisik, itu namanya resiko, Pak. Teman-teman harus mampu membedakan mana bahaya, mana resiko. Resiko itu dampaknya, bahaya itu penyebabnya. Jadi kesetrum itu menurut teman-teman resiko atau bahaya? Resiko. Resiko. Yang menyebabkan kesetrum itu bahaya. Jadi bahayanya apa? Listrik. Listrik. Jadi listrik itu bahaya, kesetrum itu adalah resikonya. Orang kalau terpapar bahaya namanya beresiko. Orang kalau terpapar listrik namanya beresiko, terpapar listrik namanya beresiko. Resikonya apa? Kesetrum, meninggal. Nah, ini teman-teman bisa membedakan nanti ya, daripada bahaya ada resiko. Contoh bahaya fisik apa? Bisa bising di sekolah pinggir jalan atau ruangnya ada ruang musik ya. Ini hati-hati Pak. Kadang-kadang ruang kantor guru itu kadang-kadang nyetel musiknya kencang banget ya. Sehingga mengganggu ruang di sebelahnya. Padahal ruang di sebelahnya digunakan untuk belajar mengajar. Beberapa alat musik itu bisa menimbulkan kebisingan tingkat tinggi. Saya tanya teman-teman, ada nggak teman-teman di sini yang pernah jalan-jalan ke Malioboro? Pernah? Pernah. Mbak Erlina pernah ya Mbak Erlina? Mbak Erlina pernah lihat pertunjukan musik angklung Malioboro yang khas itu? Iya. Ya, di sana ada 3 minimal alat musik Mbak Erlina. Ada gendang, ada ketipung, ada angklung, dan ada organ. Dia ada gendang yang besar itu. Kira-kira menurut Mbak Erlina, dari keempat alat musik itu ketika kita mendekat ya, yang kalau kita dengar itu memekakkan telinga, nggak nyaman, kira-kira apa Mbak? Halo Mbak Dina. Kira-kira aja. Jadi ada gendang, ada ketipung, ada organ, ada angklung. Kira-kira yang membuat telinga kita kalau mendengar itu memekakkan telinga, nggak nyaman, itu apa kira-kira? Kendang, Pak, kalau saya. Gendang, bener. Hati-hati, tidak semua alat musik ini nyaman di telinga. Khususnya gendang, Pak. Apalagi gendang telinga yang sudah lama tidak mendengar kabarnya. Ini bisa membuat makan nggak enak, kemudian tidur nggak nyenyak, gitu ya. Maka setelah Zoom ini mohon dikabari, gitu ya. Ini bising, gitu ya. Yang kedua itu bisa penerangan tadi, ini fisik, listrik itu fisik, radiasi fisik, gitu ya. Kemudian tekanan itu fisik, panas itu fisik, benda runcing itu fisik, kemudian bahaya transportasi itu fisik, kemudian ada bahaya drop objek atau objek terjatuh itu fisik, gitu ya. Saya berikan contoh bahaya fisik, Pak. I'm the sous chef here. Teman-teman kalau lihat dapur, itu semua bahaya di dapur itu fisik, Pak. Hati-hati, ketika dominasi di tempat kerja bahaya fisiknya tinggi, maka bila terjadi kecelakaan, biasanya parah. Oke ya, lihat. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend. Because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there. And they should never put the deep fryer so close. Oke, ini contoh bahaya fisik tuh ya. Oke. Ini bahaya kimia, Pak. Kira-kira saya tanya, di kelas, di kampus,
bahaya kimianya apa kira-kira yang bisa kita temukan? Pemakaian B3 apa yang kemudian ada di kampus kira-kira? Alkohol yang mudah terbakar. Alkohol yang mudah terbakar. Biasanya ada di produk apa alkohol itu Mbak Olivia? Hand sanitizer. Hand sanitizer, benar. Apalagi nih? Apalagi? Hand sanitizer itu B3 dan kimia. Aki. Parfum. Parfum, oke. Apalagi? Tinta spidol. Tinta spidol, oke. Ini juga B3, apalagi kira-kira? Apa kira-kira? Teman-teman pernah lihat ini nggak di tempat teman-teman di rumah atau di sekolah? Ada pembersih tangan? Ada? Ini adalah B3. Kemudian ada pembersih permukaan, ada full cleaner, glass cleaner, ini juga B3. Kemudian ada pembersih peralatan sekolah, ini B3. Ada pembersih linen, deterjen, desinfektan, ini B3. Ada baygon, ini B3. Hati-hati ketika ini ada, penyimpanan B3 ini harus terjaga dan aman dari anak. Kenapa? Teman-teman nanti mengasuh anak yang kemungkinan pengetahuannya belum sebaik kita. Sehingga di Sleman kemarin ada keracunan karena ada 2 orang anak TK yang kemudian main pembersih lantai, kemudian diminum. Ini bisa terjadi pada anak didik kita, sehingga jika B3 seperti ini ada di tempat kerja kita, sekolah kita, ini penempatannya harus ekstra hati-hati. Ya. Kemudian B3 dan bahan kimia, apalagi ini ada logam berat, juga ditemukan di mainan. Jadi YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ya, ini meneliti tahun 2012 bahwa di mainan yang kemudian diteliti, yaitu puzzle, sempoa, dinosaurus ya dari kayu, balok susun dari kayu, kemudian ada rumah-rumahan kayu, ini ternyata mengandung timbal, merkuri, kadmium, dan kromium. Kenapa? Ada cat yang tidak aman untuk anak. Maka kalau beli mainan, minimal ada logo SNI-nya. Atau logo ISO-nya. SNI itu singkatan apa SNI? Standar Nasional Indonesia. Standar Nasional Indonesia ya. Itu SNI yang benar, bukan SNI sudah nanya istri, Pak. Ini juga SNI gitu ya. Tapi bukan itu gitu ya. Nah, saya pernah audit di satu PT di Jogja. Teman-teman lihat ini. Ini adalah B3. Ini kenapa saya tunjukkan ini, karena ini sangat berkaitan dengan teman-teman nanti gitu ya. Ini B3, ini B3, ini B3, dan 2 dragon kecil di belakang B3. Apa B3-nya? Klorin. Saya tanya, teman-teman biasanya beli produk apa di supermarket yang isinya klorin? Sangat spesifik untuk ibu-ibu ini. Apa kira-kira? Deterjen, Pak. Deterjen, oke, benar. Yang lebih tinggi kadarnya selain deterjen apa? Yang kemudian pemutih. Baiklin, benar. Nah, di sini Pak, ini ada ada 25 pekerja di sini. Ke-25 pekerja ini kemudian menderita satu fenomena namanya fenomena Agus. Apa fenomena Agus itu? Agak gundul sedikit nih. Jadi rambutnya rontok, Pak. Kemudian saya tanya nih supervisornya di sini. Loh Pak, kenapa 25 orang ini rambutnya rontok semua? Dijawab Pak, apa jawabannya? Oh itu faktor Mas, faktor umur dia. Saya tunjukkan fakta, dari 25 ini ada pekerja umurnya baru 20 tahun dan baru 21 tahun. Kenapa 2 pekerja yang masih muda ini juga rontok? Dijawab lagi, wah itu karena faktor gawan bayi kalau itu ya. Ngawur banget ya. Akhirnya apa? Saya katakan ke teman-teman di sini ya, ini di stop auditnya. Kemudian saya minta semua pekerja ini dilakukan MCU, medical check up. Dan hasilnya apa, Pak? Hasilnya ke-25 orang ini di sel organ dalamnya itu terakumulasi, terpapar klorin dalam jumlah yang banyak.
Dan klorin itu karsinogenik. Teman-teman bisa bayangkan, Pak, 25 orang ini kepala keluarga, digaji UMK Jogja hanya 1,6 waktu itu, dan di depan mereka sudah menghadang satu bahaya besar, yaitu penyakit kanker. Ini terjadi karena apa? Pemakaian klorin yang kemudian tidak diawasi dengan baik. Hati-hati teman-teman nanti ketika menyimpan klorin ya, baiklin dan sebagainya, ini harus aman ya, dari jangkauan anak. Kemudian ada bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi itu adalah hubungan siswa dengan peralatan sekolah, bisa desain meja kursinya, alatnya, desain ruang kerjanya, desain ruang kelasnya. Ini lihat teman-teman sekalian, ini nggak ergonomis. Ketika dia duduk seperti ini bertahun-tahun dari kelas 1 sampai kelas 6, yang terjadi apa? Dia akan ada kelainan tulangnya. Karena duduknya nggak ergonomis. Ini juga, ini lihat, dia membungkuk. Dia harusnya lurus ini. Lah, agar lurus maka tidak boleh kakinya menggantung seperti ini. Jadi kursi itu harus bisa seergonomis mungkin dengan anak-anak. Kakinya ini lurus, ya, telapaknya ini bisa menapak, dia lurus, kemudian dia lurus ke sini. Jadi nggak boleh kemudian ada tas di bawah, di belakangnya seperti ini, tertahan. Ini nanti akan membuat punggungnya akan memaksa otot berkontraksi, sehingga tidak akan ergonomis, bahkan kemudian menyebabkan sakit namanya MSDS, musculoskeletal disorder, atau sakit gotrek, gangguan otot rangka. Oke. Ini bahaya biologi, ya, teman-teman nanti harus pahami karena ini berada pada pandemik COVID-19, maka harus ada protokolnya ketika masuk. Sekolah anak saya ini baru saja masuk 1 minggu PTM, kemudian libur gara-gara ada kelas 6 yang kemudian terkena COVID. Nah, ini bahaya biologi. Ya. Nah, tadi yang dikatakan Mbak, siapa tadi ya, itu namanya bahaya psikososial, Pak. Ada pelecehan, ada bullying, ada intimidasi dari kakak kelas, ya, ada kekerasan fisik di sekolah, ada geng-geng sekolah, ya. Kemudian ada komunikasi yang kurang berjalan dengan baik, ada gilir kerja. Jadi misalkan ada shift, sekarang ini kan modelnya shift nih sekolah. Ini bisa menimbulkan gangguan-gangguan psikologi. Hati-hati juga teman-teman yang LDR. Wah, ini juga bisa menimbulkan bahaya. Kenapa LDR itu berat, Pak? Karena di sini kita mengingatkan makan, di sana ada yang ngajak makan. Wih, ini beratnya LDR. LDR itu berat juga, karena di sini kita takut kehilangan, di sana takut ketahuan. Hati-hati bagi teman-teman yang LDR. Kalau bisa jangan LDR. Oke. Ini juga LDR, ini juga psikologi, Pak, ya. Ditinggal pas sayang-sayangi. Wah, ini gangguan psikologi tingkat tinggi ini ya. Oke. Jadi tadi bahaya dan risiko. Ini bahaya. Saya beri contoh secara sederhana. Bahaya itu adalah ikan hiu. Ini bahaya. Kalau di tengah-tengah ikan hiu itu ada manusia, dia terpapar bahaya, terpapar ikan hiu, maka namanya risiko. Dia berisiko. Apa risikonya? Dimakan ikan hiu. Nah, untuk mengontrol risiko ini di K3 ada 5. Ini harus urut. Yang pertama namanya eliminasi. Contoh eliminasi apa? Dihilangkan bahayanya. Kita lihat di playground ada mainan rusak. Maka ketika kita menggunakan eliminasi, mainan yang rusak itu diambil, dihilangkan. Itu namanya eliminasi. Yang kedua adalah substitusi, mengganti bahan, metode, material yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. Ini hiunya diganti bola, maka dia aman. Contohnya apa di sekolah? Ketika teman-teman beli alat peraga pendidikan, maka belilah yang kemudian aman secara bahannya, food grade misalkan. Nah, ini disubstitusi ya. Kemudian ada rekayasa engineering. Playground itu bisa saja dijadikan restricted area, hanya anak-anak umur 6 tahun ke atas yang boleh main. Ini namanya di rekayasa engineering, diberikan pelindung ya. Tidak semua anak bisa masuk. Kalau eliminasi gagal, substitusi tidak berhasil, rekayasa engineering kemudian tidak berhasil, maka turun yang keempat, ya ini administrasi. Ada sense safety, tanda bahaya, kemudian ada misalkan peraturan-peraturan sekolah, ini contoh-contoh dari administrasi. Dan kelima adalah APD, alat pelindung diri, ini yang terakhir. Ya. Ini cara mengontrol risiko. Nah, kemudian risk ini adalah hasil dari ya,
Risk adalah function of hazard kali vulnerability dibagi capacity. Jadi resiko ini bisa tinggi, teman-teman sekalian. Ya, risiko ini bisa tinggi kalau bahayanya tinggi, bahayanya ada, kerentanannya ada, kapasitinya rendah. Ini bisa tinggi resikonya. Agar kemudian resikonya rendah, maka salah satu caranya adalah meningkatkan kapasiti. Jadi kemampuan Bapak Ibu teman-teman dari guru dan siswa dinaikkan. Hazardnya kalau bisa dikurangi atau dihilangkan, maka resikonya menjadi rendah. Ya. Nah ini nanti ya kita belajar ini ketika kita kemudian masuk materi selanjutnya. Oke. Kemudian yang ketiga perencanaan. Jadi menyusun strategi, kita tahu sudah ada bahayanya, tahu resikonya, maka kemudian kita susun perencanaannya. Ini di nomor 3. Yang keempat, Bapak Ibu teman-teman susun SOP-nya. Karena tadi bahayanya sudah tahu, misalkan resikonya adalah kesetrum. Agar tidak terjadi kesetrum, maka buat SOP terkait dengan penanganan listrik atau penggunaan listrik aman. Ini dibuat SOP-nya. Kemudian jenis kedaruratannya dihilangkan dengan SOP ini. Kemudian yang ketiga, SOP itu dilegitimasi, ditandatangani oleh kepala sekolahnya. Ini prosedur penanganan daruratannya. Contoh prosedur keadaan darurat. Ini adalah proses evakuasi kebakaran di sekolah. Jadi teman-teman nanti buat SOP jika sekolah itu terbakar. Bagaimana cara untuk memindahkan siswa dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menyelamatkan nyawanya karena ada bangunan yang terbakar misalkan. Maka SOP-nya pertama, agar semua orang tahu di sekolah itu bunyikan tanda daruratnya. Misalkan ada alarm atau ada kentongan atau ada apapun yang kemudian disepakati. Yang ketiga, kalau kita terjebak di ruangan yang kemudian sudah terbakar, maka segera instruksikan untuk pergi ke toilet karena di sana ada air ya, kemudian ada small room, misalkan ada ruang-ruang kecil ya. Kemudian yang aman menghubungi pemadam kebakaran, kemudian menutup atau menghalangi sebaran api agar tidak menyebar dan kemudian melindungi escape road atau jalur evakuasi. Matikan listrik, kemudian petugas pemandu kebakaran memandu evakuasi, membimbing ke assembly point atau titik kumpulnya. Ya, ini yang harus kemudian dilakukan. Jika kebakaran itu terjadi pada diri kita, maka segera teriak, kemudian bunyikan alarm, padamkan dengan APAR. Nah, agar teman-teman tahu tentang penggunaan APAR, suatu ketika mungkin perlu ada studi lapangan ke pemadam kebakaran. Atau mengundang trainer untuk memberikan materi tentang APAR. Jadi teman-teman harus tahu, guru wajib tahu tentang APAR. Kalau guru tidak tahu tentang cara kerja APAR, jika terjadi kebakaran itu habis Pak sekolah. Maka nggak boleh kemudian guru itu tidak tahu bagaimana cara penanganan APAR. Nanti bisa diusulkan, teman-teman ketika nanti udah luring ya kembali ke Jogja, ada simulasi pemakaian APAR. Karena api ini bisa terjadi dari listrik. Dan hari ini tidak ada bangunan yang tidak ada listriknya, Pak. Begitu ada listrik, maka kemungkinan terbakar akan ada. Ketika kemungkinan terbakarnya ada, teman-teman harus mampu untuk melakukan pemadaman, yakni dengan cara apa? Menyemprotkan APAR. Nah, kalau teman-teman nggak paham bagaimana cara kerja APAR, ya wassalam. Ini yang kemudian harus dipahami, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana penggunaan APAR? Pertama, cabut safety pin, kemudian arahkan ke tempat terbakarnya, remas pegangannya, kemudian ratakan. Nah, kemudian api bisa padam. Nah, yang teman-teman harus tahu tentang api seperti ini, Pak. Ini ya pengetahuan dasar tuh ya. Jadi api itu bisa dipadamkan ketika umur api kurang dari 3 menit. Nih, di sini. Begitu api lebih dari 3 menit, dia akan growth, tumbuh dengan konveksi, konduksi maupun radiasi. Dan kemudian kalau sudah 10 menit, Pak, ini tidak bisa dipadamkan dengan apa? Tidak bisa dipadamkan dengan air. Maka harus dengan air, misalkan 1 ember itu nggak bisa. Harus manggil pemadam kebakaran.
Nah, agar api tidak growth, teman-teman di tahap initiation ini harus mampu memadamkan. Dengan cara apa? Mampu menyemprotkan api dengan apar tadi. Ini di tahap initiation. Jangan takut jika terbakar kurang dari 3 menit, Pak. Karena jika api masih berumur kurang dari 3 menit, api ini masih api kecil dan pasti bisa dipadamkan. Ingat, pasti bisa dipadamkan. Tapi jika api itu sudah naik growth lebih dari 3 menit, maka teman-teman nggak akan bisa memadamkan dengan peralatan seadanya. Ini harus dengan pemadam kebakaran dan banyak orang. Nah, maka kemampuan seorang guru itu harus lengkap. Salah satunya adalah melakukan pemadaman. Nah, bahayanya jika nanti sudah lebih dari 10 menit dan terjadi flashover. Flashover itu apa? Tiba-tiba tempat yang tidak ada api ikut terbakar. Terbakarnya semua barang yang ada di sebuah ruangan namanya flashover. Itu hanya butuh waktu 10-20 menit. Maka di tahap initiation ini harus kemudian dipadamkan. Ini contoh flashover. Ya. Saya berikan contoh aja sebagai gambaran. Nah, ini namanya big drop. Big drop itu adalah ketika ruangan yang terbakar itu tertutup, ruangan indoor, tidak ada celah. Begitu ada celah yang kemudian keluar, ada udara yang kemudian dari luar masuk, kemudian udara itu dihisap, kemudian dikeluarkan ke celah tadi dalam bentuk explosion. Maka ini berbahaya banget lah. Ketika kemudian kelas kita bisa terbakar seperti ini, jika kemudian bisa menjadikan fatality bagi anak didik. Ini gempa, jadi ketika terjadi gempa maka yang dilakukan apa? Pertama jangan panik. Ini yang harus dilakukan. Gempa di Jogja itu, teman-teman yang mungkin tinggal di Jogja tahun 2006 yaitu ada gempa Jogja. Kebetulan teman saya ini waktu gempa Jogja sedang mandi gitu ya. Nah, dia karena saking paniknya begitu ada aba-aba lari lindu gempa, dia juga lari, Pak. Dan dia baru sadar karena panik tadi ya, tidak pakai apapun sudah lari itu. Dan baru sadar ketika di perempatan banyak orang kumpul, dia satu-satunya orang yang kemudian tidak pakai sehelai benang pun. Jadi dia telanjang, bukan telanjang bulat, tapi telanjang lonjong gitu ya. Karena di perempatan itu ya. Yang kedua merunduk. Jadi silakan kemudian teman-teman membuat formasi atau gerakan melindungi kepala, merunduk, kemudian berlindung di bawah meja atau tempat yang bisa digunakan untuk berlindung. Pegang kaki meja agar tidak berpindah, karena gempa itu bisa memindahkan satu objek-objek yang lain. Kemudian jangan bergerak, tetap di sana. Begitu gempa sudah mereda, segera evakuasi keluar, kemudian ke titik kumpul dan minta bantuan. Ini SOP untuk gempa. Nah, dalam SOP gempa ini, teman-teman nanti akan tolong ajarkan ini ke anak didik. Ya, ini ada teori penyelamatan jika terjadi gempa. Namanya drop, cover, and hold. Drop itu segera merunduk, cover itu mencari pelindung kepala, ya bisa kursi, kemudian bisa meja yang kuat, kemudian hold, tetap di sana, bertahan di sana dengan memegang kaki meja agar kaki meja tidak bergerak.
Kalau tidak ada tempat berlindung, maka yang kedua adalah teori yang kedua namanya adalah triangle of life. Triangle of life itu adalah contoh seperti ini. Teman-teman cari, misalkan ini lemari, Pak, ini lemari. Kemudian ini ruang kosong. Ini ruang kosongnya. Nah, teman-teman berlindung di sini. Jika nanti ada papan kemudian plafon itu ambruk, ya seperti ini ambruknya, dia akan membentuk satu formasi di mana dia membentuk sudut seperti ini, ya. Kemudian ketika ada jatuhan, dia akan melindung dari runtuhan atap ini. Ini namanya triangle of life. Kita yang ada di sini aman. Tetapi triangle of life tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dijalankan ketika yang roboh itu benda-benda kecil. Benda-benda kecil seperti ini roboh ke sini, nggak bisa. Hanya untuk benda-benda besar yang ukurannya lebar, nanti bisa melindungi kita di ruang kosong ini. Ini namanya adalah triangle of life. Oke. Kemudian untuk prosedur evakuasi gempa yang tsunami, merunduk, lindungi kepala, bertahan di tempat yang aman, kemudian beranjak menuju lokasi yang terdekat, aman, ya menjauh dari jendela. Ini nanti bisa teman-teman baca. Ya. Itu yang gempa sama. Kemudian untuk yang banjir, jadi teman-teman nanti menyingkirkan benda-benda sampah ataupun yang dapat menghambat menyumbat jalannya air, matikan arus listriknya, memindahkan file atau dokumen dengan jarak 30 cm atau lebih tinggi dari lantai. Bila hal tersebut tidak bisa ditangani sendiri, minta bantuan ke orang lain. Bila keadaan bertambah buruk dan menjurus kepada keadaan darurat, maka laksanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat yang sesuai. Ini contoh untuk yang banjir. Untuk yang ancaman bom, ketika nanti sekolah teman-teman diancam bom, maka ini adalah salah satu teknik untuk prosedur evakuasinya. Yang kelima, buat organisasi bencana di sekolah. Ini bisa kerjasama dengan komite sekolah. Jadi yang penting, di sekolah itu paham ketugasan. Siapa yang memadamkan api, siapa yang menjadi instruktur atau ketuanya, siapa yang menghubungi pihak luar. Ini harus ada job description-nya. Job description inilah nanti yang memandu ketika benar-benar terjadi bencana. Saya bertugas sebagai liaison officer. Tugas liaison officer itu humas, menghubungi orang yang pihak yang kemudian bisa menolong. Maka saya menghubungi nomor telepon yang bisa dihubungi untuk menolong saya. Saya damkar, bertugas untuk menyemprotkan apar. Maka waktu terjadi kebakaran, saya akan pegang apar, cari apar untuk memadamkan api. Ini satu orang harus punya satu ketugasan. Kemudian yang keenam adalah sarana keadaan darurat. Ya. Nah, pertama teman-teman nanti lihat bangunannya. Ketika mendirikan PAUD, maka bangunan itu harus aman. Bangunan itu jangan terlalu bulat, Pak. Harus sesimpel mungkin untuk PAUD. Karena yang akan tinggal, yang akan berada di bangunan itu anak dengan kondisi terbatas. Fisiknya terbatas, kognitifnya terbatas, kemudian kedewasaannya terbatas. Sehingga ketika mereka berada di tempat yang kompleks, ruangnya banyak, liku-likunya banyak, kemudian belokannya banyak, maka akan menyulitkan jika terjadi bencana. Maka yang harus dilakukan adalah membuat bangunan sesimpel mungkin. Yang kedua, jalur evakuasi dari satu ruangan ke titik kumpulnya harus dipasang. Tidak boleh tidak dipasang. Teman-teman pernah lihat jalur evakuasi ya? Itu dipasangnya di mana? Kalau di dalam ruangan. Pernah lihat nggak? Pernah lihat jalur evakuasi? Belum pernah lihat gambar jalur evakuasi ini? Pernah. Sudah, Bapak. Pernah. Oke, Mbak Laras, dipasang di mana? Jalur evakuasi. Heeh. Itu biasanya ini Bapak, kalau misalnya bangunan itu ada di tangga-tangga, Oke. jadi nggak boleh naik lift kan, karena kalau misalnya naik lift kan mesin nanti macet, kalau misalnya kejebak di dalam mesin, maksudnya dalam lift, jadinya biasanya di tangga gitu. Oke, Tangga di tangga. yang, ya. Ada lain? Ada yang pernah melihat jalur evakuasi di tempat Di lain? dinding, Mbak. Di dinding. Oke, Mbak Istiana. Di dinding dipasang di setinggi apa, Mbak Nana, Mbak Istiana? Kurang lebih sekepala, sepandangan kita. Sekepala untuk yang indoor ya, di dalam ruangan ya. Ada yang pernah melihat gambar jalur evakuasi indoor tidak di kepala? Ada Bapak. Di lantai Mbak juga Perdana, bisa, Pak. dilihat di mana? Setinggi apa Mbak Perdana?
Di perempatan kurang lebih sekitar 1 meter, Pak. Itu 1 jalur meter. evakuasi Oke, kalau ini mau ke daerah yang pengungsian Merapi. Oke, yang di perempatan ya. Yang di indoor nanti ketika teman-teman ngajar atau teman-teman lihat di kampus itu indoor tertutup, jalur evakuasi itu ditempel di dinding, benar. Tapi tingginya seberapa? Oke, saya kasih tahu ya. Di SNI, Standar Nasional Indonesia, penempelan jalur evakuasi indoor itu tidak boleh melebihi 40 cm. Jadi di bawah 20 sampai 40 cm. Saya tanya, kenapa ditempel di bawah? Agar terlihat mungkin, Bapak. Agar terlihat. Oke, selain agar terlihat apa? Ketika teman-teman ada gempa, teman-teman ada kebakaran, cara menyelamatkan diri dari sebuah ruangan tertutup ke titik kumpul dengan cara apa? Menunduk. Merunduk, benar Mbak Puri. Begitu teman-teman merunduk, masangnya 1 meter, nggak kelihatan coy. Maka harusnya dipasang di bawah. Ketika teman-teman merunduk, kemudian dipasang 40 cm, akan memberikan tanda dan memberikan arah kemana teman-teman harus merunduk, ke arah mana, ke jalur evakuasinya. Maka kalau di ruangan indoor itu harus dipasang di bawah, bukan di atas. Ini banyak yang salah ini, yang kemudian memasang, bahkan di kampus pun belum tentu benar masangnya gitu ya. Ini yang Mohon maaf, pertama. 3 menit lagi ya, Pak. Oh, oke, 3 menit lagi gitu ya. Ini pemasangannya. Di sini listriknya mati. Oke. Kemudian ini jenis peralatan yang mungkin sering membuat anak terluka ya. Jadi dari survei itu 23% yang membuat terluka itu adalah model climber, jadi merangkak, naik gitu ya. 22% ayunan. Maka di Jepang itu Pak, ayunan sudah tidak diperbolehkan ada di TK. Kenapa? Bahaya tinggi. Ini yang kemudian harus disadari. Kemudian prosotan itu 17%-nya cedera. Tangga 9%-nya menyebabkan jatuh cedera. Ini peralatan-peralatan yang kemudian tidak boleh ada di tempat ya. Kalaupun ada nanti harus ada pengawasannya. Nah untuk konsep play safe-nya, playground yang safe-nya itu ada namanya safe. Safe itu adalah supervision. A-nya adalah appropriate design. Desainnya itu harus safety mungkin. F-nya itu fall surfacing, jadi tidak ada risiko jatuhnya. Kemudian E-nya adalah equipment maintenance, jadi maintenance-nya harus baik ya. Ini supervision. Kemudian untuk mainan-mainan seperti ini harus ada pengamannya, ya desainnya. Ini tidak boleh satu mainan digunakan untuk lebih dari umur yang lain. Karena pertimbangannya apa? Ada kemampuan fisik yang berbeda, emosional berbeda, intelektualnya juga berbeda. Sehingga ada mainan khusus untuk 6 sampai 23 bulan. Contohnya mainan-mainan yang diameternya 3 sampai 6 cm. Kenapa harus besar? Agar tidak ditelan ya. Kemudian tidak mudah patah dan tidak runcing. 2 sampai 5 tahun ini mainan-mainan yang mendukung tumbuh kembangnya anak. 5 sampai 12 tahun ini untuk mainan yang mengembangkan empati, kerjasama, kemudian keinginan bersosialisasi. Ini contoh mainannya. Nah, ini buku-buku yang teman-teman bisa akses. Kemudian ada fall surfacing ya. Ini karena 70% insiden karena jatuh tadi. Nah, ini juga tidak boleh beraspal, beton, tanah padas. Ini kalau ada mainan yang kemudian rusak segera diperbaiki. Ini contohnya bisa terkena benda tajam seperti ini. Kemudian ini juga ya. Ini juga tidak boleh ini terbuka. Kalau terbuka begitu mengayun jatuh. Ini juga terlalu tinggi gitu ya. Ini berpasir, berumput seperti ini bisa menimbulkan misalkan ada mata yang kemudian termasuki benda-benda yang kemudian bisa membahayakan mata. Terakhir, teman-teman nanti adakan simulasi. Ini pembinaan dan pelatihannya, jadi ada simulasi minimal setahun sekali dan memberikan materi-materi ini di materi-materi keseharian. Jadi nanti ketika esok hari misalkan ya, ketika membuka kelas, teman-teman ada namanya safety talk. Safety talk itu adalah pemberian pesan keselamatan pada anak.
Jadi jika nanti terjadi gempa, maka kemudian mungkin hari pertama Senin itu dirancang untuk safety talk gempa. Hari Selasa safety talk mungkin kebakaran. Hari Rabu safety talk mungkin terjadi banjir misalkan. Nanti apa yang kemudian bisa menimpa tempat kerja kita, kelas kita, sekolah kita nanti diberikan safety talk-nya. Kemudian gurunya harus ada pelatihan kebencanaan, kemudian harus ada pelatihan P3K untuk gurunya. Jadi ketika ada anak kemudian jatuh, kemudian henti jantung itu kemudian tidak panik, lakukan namanya BHD, bantuan hidup dasar yang kemudian bisa membantu anak ini bernafas kembali. Ini harus dikuasai oleh para guru di sekolah. Jadi simulasi harus dilakukan setiap tahun sekali ya, kemudian melibatkan anak-anak, kemudian ada pelatihan kebencanaan dan kemudian bisa praktek, dan yang ketiga adalah BHD. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan, saya serahkan pada moderator. Ya, terima kasih Pak Wahdi. Wah, luar biasa. Gimana teman-teman, sudah lebih paham atau bingung? Ya, ini tadi kita dipanggil Pak terus ya, meskipun bukan bapak-bapak. Ke bawah terus ya bapak-bapak ya. Dan sebenarnya sangat menarik kalau kita bisa luring dan mensimulasikan tadi ya. Sering saya bilang, coba kita simulasi memadamkan api. Ya, ternyata tadi kayak menggunakan apar. Saya juga nggak bisa itu menggunakan apar tuh seperti gimana itu belum tahu. Nanti kalau satu ketika semoga bisa lah ya. Atau nanti buat yang angkatan selanjutnya kalau sudah nggak daring ya. Barangkali ini karena waktu sudah sudah jam 15, saya buka maksimal dua pertanyaan aja secara cepat ya kalau ada. Karena dari dua kelas mungkin satu-satu kelas A sama kelas B. Ada yang mau bertanya nggak? Atau udah ngantuk? Ini oh listriknya udah nyala, tadi mati soalnya. Di sini listriknya tadi mati, saya udah panik soalnya baterai laptopnya habis. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Bunda. Siapa nih ya? Olivia. Olivia. Oke, silakan Mbak Olivia. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya, kan ada di arena bermain itu nggak boleh pakai pasir karena kan bisa masuk ke mata anak-anak atau ya pokoknya berbahaya. Nah Ya. itu harusnya menggunakan apa Pak? Oke. Kalau tanah itu kan kalau seandainya perosotan itu anak kan pasti kaki duluan. Nah itu pastikan bakal jadi cekung, jadi genangan air. Kalau hujan juga bisa bakal licin atau rintik-rintik juga bisa licin tanahnya yang di bawah perosotan itu. Jadi baiknya pakai apa Pak? Oke, jadi ini pertanyaan menarik ya. Jadi untuk perosotan itu sebenarnya boleh ada perosotan asalkan pertama tempat meluncurnya ini kemiringannya maksimal 15 sampai 20 derajat. Ini nggak boleh ekstrim gitu ya. Ini nggak boleh gitu ya. Yang kedua, bantalannya ini kalau bisa dibuat dari seperti bahan gips. Jadi ya kalau kemudian turun itu nggak keras. Jadi alasnya itu alas yang kemudian aman, bukan dari beton atau kemudian langsung tanah. Ini nanti kalau langsung tanah yang terjadi apa? Bisa hentakan itu mengenai kaki, kalau kemudian ada trauma itu bisa patah ya. Nah, kemudian kalau tidak boleh pakai pasir seperti apa? Nah, kalau di sekolah itu supervisinya, pengawasannya itu bagus, sebenarnya nggak masalah ya. Kalau memang tidak ada supervisi, jumlah guru pengawasnya itu sedikit, maka jangan memberikan mainan yang membahayakan. Kalau bisa ini dieliminasi pasir-pasir seperti ini, karena bisa jadi awal satu anak kemudian melempar pasir ke mata, kemudian bisa menjadi cedera. Nah, kalau kemudian pengen mengganti, maka bisa diganti dengan permainan indoor yang kemudian lebih aman. Contohnya misalkan ada alat mainan-mainan seperti malam deh, yang kemudian dia tidak food grade juga, kemudian juga aman. Ini bisa diganti seperti ini.
Jadi yang ingin kita tembak atau output apa yang ingin kita capai untuk memberikan mainan pasir itu bisa nggak dibuat yang lain. Kalau misalkan kita ingin memberikan pasir untuk membuat misalkan mengenalkan bentuk, maka silakan cari bahan lain yang kemudian aman yang bisa melatih anak membuat bentuk misalkan. Ini bisa dicari dengan bahan yang lain. Nah, nanti teman-teman berpikir seperti itu. Jadi jangan hanya kemudian membuat mainan asal buat. Jadi mainan ini dibuat untuk merangsang apa? Untuk membantu siswa mencapai output seperti apa? Kalau sudah, cari mainan yang aman. Kalau kemudian mainan ini nggak aman, ya maka dieliminasi, disubstitusi dengan mainan yang lain. Nah, seperti itu nanti Mbak Olivia ya. Ya, baik. Sudah Mbak Olivia? Oke, ada lagi yang mau? Ada lagi nih, ada yang di chat. Berarti tadi kesimpulannya ini ya Pak, disesuaikan tujuannya. Kemudian kalau dengan pengawasan yang cukup nggak masalah ya. Iya, benar. Ada. Ya, tadi perlu ada SOP-nya tadi ya, penggunaan rosotan mungkin ada perlu standar ininya juga ya. Betul. Ini pertanyaan yang kedua nih, saya tadi cuma buka 2 pertanyaan ya. Jadi ini untuk menutup pertanyaan dari Mbak Maisa Akmalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan saya Maisa Akmalia. Izin bertanya Bapak, menurut Bapak bagaimana cara mudah untuk mengajarkan kepada anak, khususnya pada anak usia dini, tentang keselamatan di sekolah maupun di rumah? Apakah ada cara khusus untuk mengajarkan hal tersebut kepada anak, secara anak usia dini masih belum bisa memahami tentang bahaya dan resiko? Jadi ini mungkin lebih ke bagaimana pembelajarannya ke anak ya, tentang keselamatan dan mungkin itu tadi kebencanaan tadi ya. Teman-teman dulu masih ingat nggak ketika teman-teman SD, TK atau kemudian PAUD ya, ketika mau keluar rumah itu ada satu pesan dari orang tua kita, bapak ibu kita. Pesannya apa? Hati-hati di jalan. Kalau berjalan di sebelah kiri, kalau kemudian nyebrang tengok kiri tengok kanan. Itu diulang-ulang oleh bapak ibu kita dan akhirnya masuk ke alam bawah sadar kita. Itu namanya safety briefing atau safety talk. Safety talk yang kemudian diulang-ulang bahkan ratusan ribuan kali, akhirnya karena seringnya kita mendapatkan paparan safety talk itu, pengetahuan itu hari ini secara tidak langsung, secara refleks Pak, kita laksanakan. Walaupun sudah walaupun ayah dan ibu kita sudah meninggal, tidak ada safety talk lagi, safety talk itu bahkan menjadi sebuah naluri kita. Begitu kita keluar rumah, sebelah kiri, begitu kita mau nyebrang, tengok kiri, tengok kanan. Karena keseringannya mendapatkan pesan keselamatan itu. Nah, maka teman-teman nanti bisa membudayakan itu mulai dari rumah ya, atau di sekolah. Sering-seringlah teman-teman nanti mengucapkan pesan-pesan keselamatan yang dasar. Agar apa? Agar anak didik ini kemudian menangkap semakin besar, semakin sering, frekuensinya semakin intens, sehingga nanti ketika besar, ya, pesan itu mudah diambil lagi di alam bawah sadarnya menjadi sebuah refleks yang sudah dilakukan sejak kecil. Ini namanya adalah safety talk yang kemudian dilaksanakan ketika pembelajaran. Jadi setiap pagi misalkan kalau di rumah sakit Pak, setiap pagi itu ada namanya pesan keselamatan. Kenapa diucapkan terus? Agar ini menjadi budaya, belief ya, atau value. Nah ini juga nanti bisa ditanamkan pada anak didik kita, anak-anak kita ketika kemudian mau mengenalkan pesan-pesan keselamatan. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Sudah ya, ini udah jam lebih waktu 9 menit. Sepertinya sudah cukup. Terima kasih banyak pemaparannya Bapak Wahadi ya. Oke, sama-sama. Meskipun ini ya, sebenarnya banyak hal ya dari pemaparan tadi itu mungkin teman-teman saya yakin juga banyak hal yang baru. Saya sendiri juga baru ya, banyak hal yang baru saya dengar gitu. Tapi sayangnya waktunya sudah tidak cukup. Harusnya beberapa ini ya sesi gitu ya. Nggak apa-apa. Semoga yang sudah dipaparkan tadi sudah bisa memenuhi ya di materi kita di CPMK yang ketiga ini ya. Jadi sebenarnya seperti yang pernah saya sampaikan di materi yang kali ini itu
ini apa capaian yang diharapkan, nanti teman-teman sebenarnya bisa membuat standar operasional, prosedur, terutama di TK gitu ya, tentang keselamatan anak. Jadi tadi sudah kita kenal bagaimana keselamatan itu apa, kemudian keselamatan anak itu seperti apa, kita sudah tahu bahaya-bahayanya, tadi juga sudah disinggung tentang mitigasi bencana. Teman-teman kemarin juga sudah mereview modul ya, itu jadi sudah punya bekal, jadi nggak blank banget ketika mendengarkan pemaparan kali ini gitu ya. Nah, tadi saya ada tugas yang saya kirim di chat, silahkan dicatat aja, nggak sederhana aja, nggak usah terlalu rumit, nggak apa-apa. Pokoknya apa yang kalian simpulkan dari materi kita kali ini, nanti saya buatkan link di Google Classroom-nya ya. Itu saja dari saya karena sudah nggak ada Pak Sigit juga. Jadi kita langsung tutup saja materi atau kuliah tamu kita, dosen tamu kita kali ini, atau visiting lecturer ya di siang hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sebelum tutup kita foto bersama Oh iya, dulu. boleh. Kita foto dulu ya. Karena ini K3, maka kita seperti ini ya. Ini logo K3. Yang foto Bapak Wadi ya. Siap. Silakan di-on-kan dulu kameranya. Ya, ini logo K3 gitu ya. Ada yang belum di-on kan? Kita ada 3 halaman nih. Nanti ditahan dulu karena nggak tahu nih teman-teman berada di slide keberapa gitu ya. Kita mulai untuk foto sessionnya, Mbak Lita, Mbak Hana, Mbak Ica, Mbak Nadaina, mungkin belum dinyalakan. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita. Bentar. Udah. Capek ya nih. Satu lagi. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih atas Ketiga nggak ada, undangannya. ketiga. Ada 3 ini ya? Oke, yang ketiga lah, yang ketiga. Oke, 1, 2, 3. Sip, dah. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan labnya. Terima kasih Bunda. Jangan lupa isi absen ya. Iya Bu.